Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misarul Fardiansyah dari Prodi Sistem Informasi SIA, NIM 2202101123. Di sini saya akan membuat Power Designer CDM dan PDM monitoring stok barang. Pertama-tama kita membuka aplikasi Power Designer. Setelah itu klik new conceptual data, terus tulis monitoring stok barang, lalu tekan OK. Setelah itu mengganti model option yaitu national ke relationship, lalu OK. Masukkan tabel, untuk membuat tabel user. Memasukkan ID user, memakai integer, lalu klik OK. Centang. Yang kedua, nama user menggunakan varchar, beri angka 100, terus OK. Ke identifier diberi nama PK user, lalu klik OK. Setelah itu kita membuat tabel penjualan. Kita memasukkan ID barang, memberi integer, lalu OK. Kita centang. Itu jumlah, menggunakan jumlah penjualan, kita menggunakan integer, lalu OK. Tanggal barang, kita memberi nama date and time, lalu ID penjualan, kita menggunakan integer, kita harga barang, kita menggunakan integer, lalu OK. Setelah itu ke identification, memberi nama PK
penjualan, lalu klik OK. Setelah itu membuat tabel pelanggan, ke atribut ID pelanggan menggunakan integer, lalu OK. Kita klik nama pelanggan, kita membuat variabel charge, lalu kita beri angka 100, lalu OK. Kita centang, lalu identifikasi, ganti PK pelanggan, lalu OK. Setelah itu membuat tabel pembelian dan tabel barang. Tabel pembelian kita tulis pembelian, kita masukkan jumlah pembelian menggunakan integer, lalu OK. Setelah itu tanggal pembelian kita menggunakan date and time, lalu klik OK. Setelah itu ID pembelian kita menggunakan integer, klik OK. Setelah itu nama pembelian menggunakan variabel changster, kita beri angka 100, lalu klik OK. Dan terakhir kita beri kode barang, kita kasih integer, lalu klik OK. Setelah itu ke identifikasi, kita memberi nama PK pembelian, lalu klik OK. Setelah itu kita membuat tabel barang, kita beri nama stok barang, kita kasih integer, lalu klik OK. Setelah itu kita ke nama barang, nama barang menggunakan variabel change, memberi angka 100, lalu klik OK. ID barang kita menggunakan integer, lalu klik OK. Kita centang,
tanggal terima kita memberi data and time, lalu klik OK. Setelah itu kita ke tanggal ID barang. Setelah itu ke identification, ganti dengan nama PK barang, lalu klik OK. Lalu kita gabungkan barang ke penjualan, pembeli ke user ke pembelian, lalu pelanggan ke penjual. Setelah itu kita ganti nama, melakukan jual, coordinates kita ganti, kita centang mandatory dan mandatory, lalu klik OK. Setelah itu kita tulis melakukan, kita pilih one and money. Setelah itu centang mandatory, role name kita centang mandatory, lalu klik OK. Ini kita isi menjual, kita mandatory, role name kita klik mandatory, lalu klik OK. Kemudian kita ganti nama, yaitu pembelian, kita role name mandatory, kita centang mandatory, lalu klik OK. Kita membeli, klik mandatory, yang atas nggak usah, lalu klik OK. Setelah itu kita cek tool, cek model, klik OK. Lalu selanjutnya kita membuat database monitoring stok barang dengan menggunakan aplikasi SQL Young. Pertama kita membuka Excel, klik Start. Setelah itu kita membuka aplikasi SQL Young. Setelah itu kita tulis create database monitoring stok barang, lalu kita blok, kita jalankan. Setelah itu kita refresh, lalu kita tulis user,
monitoring use monitoring stok barang. Lalu blok kita jalankan. Setelah itu kita refresh. Setelah membuat use, kita membuat create table barang. Create ID barang menggunakan di barang varchar, kita kasih angka 100, not null, koma, nama barang, kita kasih varchar, kita kasih angka 205, not null, koma, tanggal, datem, not null, kita tulis jumlah stok barang int not null, koma, constraint reka barang primerity buka kurung ID barang. Lalu blok jalankan. Kita blok jalankan. Lalu kita blok. Setelah itu kita membuat create table pembelian. Buka kurung ID pembelian menggunakan varchar (100) not
0, kode barang menggunakan varchar kita beri angka 100 dikurung not 0, tanggal beli menggunakan date time not 0, nama pembeli menggunakan varchar kita beri angka 100 not 0, jumlah pembelian kita kasih enter not 0, constraint PK pembelian buka kurung ID pembelian tutup kurung lalu kita blok, kita jalankan. Setelah itu kita refresh, kita lihat tabel pembelian. Lalu kita membuat create table penjualan. Buka kurung ID penjualan kita beri varchar, kita kasih angka 100 not 0, ID barang kita kasih ID barang kita menggunakan varchar. Kita kasih angka 100 not 0, tanggal penjualan menggunakan date time not 0,
jumlah penjualan INT not 0, constraint PK penjualan primary key dua kurung ID penjualan jaga satu kurung, kita blok, kita jalankan, lalu kita refresh. Kita buka tabel pembayar penjualan. Setelah membuat tabel penjualan, kita membuat alter tabel pembelian add constraint FK pembelian relation barang, foreign key kode barang, reference barang, buka kurung, kode barang, tutup kurung, lalu kita blok, jalankan. Setelah itu kita refresh. Alter pembelian, kita buka tabel. Setelah itu kita menulis alter tabel pembelian add alamat pembelian, kita isi dengan varchar, kita kasih angka 100, lalu kita jalankan, lalu kita refresh. Kita buka pembelian, tabel ada alamat pembelian, kita refresh. Untuk bab 3 kita sudah memiliki data barang agar tidak lama durasinya, seperti ID barang, insert into barang, receipt ID barang, nama barang, tanggal, jumlah stok barang.
lalu false break ID barang 01 Aqua tanggal, lalu banyaknya stok. Setelah itu ID barang kedua lem mineral, tanggal, stok barang. Yang ketiga Brok ID 3 Cleo, tanggal, terus stok barang. Yang kelima ID, nama barang, tanggal, dan jumlah. Setelah itu kita blok, kita jalankan. Setelah itu kita refresh. Kita lihat di barang, tabel barang, open tabel, tabel sudah terisi. Setelah itu kita masuk ke insert into pembelian. Insert into pembelian berisi ID pembelian, kode barang, tanggal pembeli, nama pembeli, jumlah pembeli, plus ID pembelian, kode barang, tanggal, dan nama pembeli serta jumlah pembelian, dan seterusnya. Lalu kita blok, kita jalankan. Setelah itu kita refresh, kita lihat di tabel pembelian, open tabel, berisi ID pembelian, kode barang, tanggal beli, nama pembeli, jumlah pembeli. Selanjutnya ID barang PO2 BRGO2 tanggal 6 bulan 7 2015, Sinta, jumlah pembelian 10. Setelah itu kita membuat create tabel barang. Kita blok, lalu kita jalankan. Setelah itu kita refresh. Kita buka tabel pelanggan, open tabel. Pada tabel pelanggan terdapat dua kolom, yaitu kolom pertama ID pelanggan dan nama pelanggan. Setelah itu kita membuat insert into pelanggan. Kita blok, lalu kita jalankan. Setelah itu kita refresh, lalu kita lihat ke tabel pelanggan. Tabel pelanggan berisi ID dan nama pelanggan. Contoh nomor 1 PO1 Sono, nomor 2 PO2 Sinta, ID pelanggan ketiga PO3 Anton, ID pelanggan keempat PO pelanggan Santoso, ID pelanggan PO5 Anton. Setelah itu kita blok select bintang from pelanggan. Kita jalankan, lalu kita refresh. Setelah itu kita masuk ke bab 4, yaitu select barang.
titik ID barang, koma pembelian ID titik ID pembelian, koma pembelian titik nama pembeli, koma barang titik nama barang, lalu from barang cross join pembelian. Kita membuat cross join pembelian. Kita blok, kita jalankan, lalu kita refresh. Tabel cross join berisi ID barang, ID pembelian, nama pembeli, dan nama barang. ID barang nomor 1, ID pembeli PO2, nama pembeli Sono, nama barang Aqua. ID barang kedua BRG 02, ID PO1, nama beli Sono, Le Mineral, dan seterusnya. Setelah itu kita membuat interjoin. Interjoin berisi select barang titik ID barang, koma pembelian titik ID pembelian, koma pembelian titik nama pembeli, koma barang titik nama barang. From barang interjoin pembeli on barang titik ID barang sama dengan pembeli titik kode barang. Lalu kita blok, kita jalankan. Setelah itu kita refresh. Interjoin berisi ID barang pembelian, nama pembeli, dan nama barang. Setelah itu left join. Left join berisi select barang titik ID barang, pembeli titik ID pembelian, koma pembelian titik nama pembeli, koma barang titik nama barang. From barang let's join pembelian on barang titik ID barang sama dengan pembelian titik kode barang. Lalu kita blok, kita jalankan. Setelah itu kita membuat reg join. Reg join berisi barang titik ID barang, koma pembelian titik ID pembelian, koma pembelian titik nama pembeli, koma barang titik nama barang. From barang read join pembelian on barang titik ID barang sama dengan pembelian kode barang. Kita blok, lalu kita jalankan. Ini nama code tabel read join. Setelah itu kita masuk ke bab 5. Kita membuat untuk mempercepat durasi, langsung kita ada tabel. Bab 5 kita berisi select lower, buka kurung nama barang, tutup kurung as huruf besar, from barang. Kita blok, lalu kita jalankan. Berisi huruf kecil seperti Aqua, Le Mineral, Cleo, Club. Setelah itu kita akan membuat karakter select, yaitu berisi select left, buka kurung nama barang, koma, yaitu 3 karakter. As ambil karakter from barang, diambil dari karakter barang. Lalu kita jalankan. Ambil karakter berisi Aqua jadi aku, Le jadi Le,
Cleo jadi Cleo. Setelah itu ke select spasi 40 AS spasi, kita blok, terus kita jalankan, kita dapat minus spasi. Berikut ini adalah dari modul 5 karena ini cuma fungsi-fungsi SQL-nya saja. Dan praktikum dari modul 1 sampai modul 5 UTS sudah selesai. Apabila ada salah kata atau yang kurang benar, maaf. Sekian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk modul 6 dari monitoring stok barang, kita blok. Setelah itu jalankan. Di sini akan muncul urutan ASC barang terurut secara abjad dari A sampai Z. Selanjutnya kita blok select from barang order by nama barang this. Kita jalankan, lalu akan terlihat jumlah barang, stok barang, nama barang. Setelah itu kita ke select average jumlah pembelian as nilai rata-rata from pembelian. Kita jalankan. Di sini telah tampil nilai rata-rata. Selanjutnya kita ke select count as jumlah data from barang. Kita blok, terus jalankan. Di sini terdapat jumlah data 5. Setelah itu kita blok select sum jumlah pembelian as total pembelian from pembelian. Kita jalankan. Di sini tampilan total pembelian sebanyak 115. Selanjutnya kita ke select mark jumlah pembelian. Kita jalankan. Di sini menampilkan pembelian paling banyak pada tabel pembelian sebanyak 50. Setelah itu kita select min jumlah pembelian as min pembelian from pembelian. Kita jalankan. Di sini menampilkan pembelian paling sedikit pada tabel pembelian sebanyak 10. Setelah itu kita blok nama barang count buka kurung nama barang tutup kurung as jumlah from barang group by nama barang. Kita jalankan. Di sini menampilkan nama barang dan jumlah barang. Setelah itu kita ke select from pembelian here jumlah pembelian, select min jumlah pembelian from pembelian. Di modul 7 kita blok, lalu kita jalankan. Di sini menampilkan ID pembelian, kode barang, tanggal beli, nama pembeli, jumlah pembeli, alamat pembeli. Contohnya ID pembelian diberi nama PO2,
kode barang BRG02, tanggal beli tanggal 7 bulan 6 2015, nama pembeli Sinta, jumlah pembelian sebanyak 10. Selanjutnya kita ke select nama barang, tanggal terima, stok barang, from barang, where, ID barang, in, buka kurung, select ID barang, from pembelian, where, jumlah pembelian. Kita blok, terus kita jalankan. Sini error. Setelah itu kita lanjutkan ke select nama pembeli, jumlah pembelian, from pembelian, union, select nama barang, stok barang, from barang. Lalu kita blok, lalu kita jalankan. Selanjutnya kita ke select if kurung 2 sama dengan 4, benar, koma, salah. Kita blok, lalu kita jalankan. Di sini terdapat hasil yang dicetak adalah salah karena 2 tidak sama dengan 4. Setelah itu kita ke elect if none, select nama barang, from barang, where, ID barang sama dengan A. Tidak ditemukan as hasil. Kita blok, lalu kita jalankan. Sini lalu kita lanjutkan ke create temporal tabel templation ID in primary key, nama varchar 80, alamat varchar 50, hobi varchar 70. Setelah itu kita ke delimiter untuk lebih memahami tentang user delimiter fungsional. Tulisan berikut dari modul 9, yaitu delimiter garis miring kreator fungsional tambah buka kurung angkal int, koma, angka 2 int tutup kurung, returnis int, begin return angkal ditambah angka 2 ditambah angka 2, n garis miring delimiter. Lalu kita blok, kita jalankan. Sukses. Setelah sukses, kita lanjut. Selanjutnya kita blok, select, tambah 2,7 as penjumlahan. Lalu kita jalankan. Dari hasil melakukan pemanggilan fungsi, yaitu hasil dapat Anda lihat pada gambar
Tabel ini penjumlahan sebanyak 9. Setelah itu, selanjutnya akan mencoba mempraktekkan penggunaan parameter stroke producer dengan menggunakan basis data monitoring stok barang. Pertama ditulis delimiter creator producer latihan buka kurung out nilai int tutup kurung begin desiare nilai a int titik 2 set nilai a sama dengan 60. Label Willy nilai a besar 300 do. Set nilai a sama dengan nilai a bintang 2.2 and will label 1. Set nilai sama dengan nilai a 2 and delimiter. Lalu kita blok. Setelah itu kita jalankan. Setelah sukses, kita lanjutkan ke selanjutnya. Setelah selesai membuat current production, Anda dapat menjalankan perintah dengan menulis call latihan buka kurung add variable tutup kurung titik 2 select add variable titik 2. Lalu kita blok. Lalu kita jalankan. Di sini Anda dapat melihat hasil pada variabel sebanyak 4.480. Setelah kita melihat variabel, selanjutnya akan mencoba mempraktekkan penggunaan pada storage producer dengan menggunakan basis data monitoring. Pertama, tulis perintah delimiter creator producer cr nama barang buka kurung stok int tutup kurung begin select bintang from toko barang where stok barang sama dengan stok titik 2 n sama garis miring delimiter. Lalu kita blok. Setelah itu kita jalankan. Setelah sukses, kita refresh browser. Setelah selesai, sekian dari modul praktikum basis data dari modul 1 sampai modul 9 dengan judul monitoring stok barang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.